Meets Indonesia itu platform online yang menghubungkan antara mentee dengan mentor. Berarti masalah romansa juga boleh nih, Bang? Ya ada, kita ada love and romance kategorinya. Kira-kira saya nih sebagai Gen Z itu cocoknya ikut mentoring di bagian mana sih, Bang? Ya, kembali ke kamu maunya di bidang apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sylvia Rahmadani, dalam program perdana kita di Sorotan TV, yaitu Bicara Apa Aja. Oke Bang, BTW nih Bang, program Bicara Apa Aja ini merupakan salah satu program baru yang ada di Sorotan, dan Abang sebagai salah satu narasumber perdana kita hari ini. Gimana perasaannya Bang? Seru banget. Seru banget. Perdana ya? Perdana sekali ini Bang. Pecah telur hari ini Bang. Ya. Gimana perasaannya Bang? Mungkin boleh di-spill dikit dulu Bang. Ya senang banget ya, kita bisa dapat kesempatan buat promosiin salah satu platform kita di Sorotan, di mana ini juga menjadi program perdana dari Sorotan. Semoga banyak peminatnya dan pendengarnya. Amin. Semoga berkah juga di bulan suci Ramadan ini ya Bang. Benar. Oke Bang. Nah mungkin akhir-akhir ini Abang apa aja sih kesibukannya? Tapi sebelum itu boleh dong Bang kenalan terlebih dahulu ya. Halo, salam kenal, nama aku Vindo. Kebetulan sekarang aku full di entrepreneur, dan sekarang kita lagi ngembangin sebuah platform mentoring online namanya Meets Indonesia. Oke, Meets Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal sama Meets Indonesia ya Bang? Udah ada di Instagram juga ya Bang platformnya. Udah bisa diakses oleh semua orang juga ya Bang. Nah, berhubung tadi itu mengenai, kita akan membahas mengenai Meets Indonesia. Boleh dong Bang, Abang jelaskan dulu sedikit gimana sih sebenarnya Meets Indonesia ini sendiri? Karena kan pasti kalangan remaja juga masih banyak ya Bang yang belum tahu Meets Indonesia. Oke, jadi Meets Indonesia itu platform online yang menghubungkan antara mentee dengan mentor. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita bisa lihat, teman-teman kalau misalnya mau konsultasi masalah kesehatan kan di Halodoc ya. Iya. Bisa Halodoc. Berarti mencari dokter kan. Kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan transportasi online, teman-teman buka Grab, Gojek gitu kan. Berarti mempertemukan antara konsumen dengan driver. Iya. Nah, di Meets itu mempertemukan antara kita, orang awam, dengan mentor. Gitu. Jadi orang-orang profesional ada di dalamnya. Orang-orang profesional ya? Benar. Nah, dan itu lebih dari 26 kategori mentor yang kita punya, mulai dari marketing, bisnis, leadership, bahkan hingga parenting dan psikolog, macam-macam. Gitu. Jadi apa aja bisa di-mentoring di sana kayaknya Bang. Oke, kira-kira udah berapa lama nih Bang Meets Indonesia ini berdiri? Kita kebetulan kalau berdirinya secara official resmi itu bulan Oktober 2024, tapi penjajakan awal itu sudah dari bulan Juni 2024. Juni, juga udah lumayan lama juga ya Bang. Nah, kira-kira Abang sendiri di Meets Indonesia itu sebagai apa sih? Tadi cuma perkenalan nama doang. Mungkin boleh di-spill dulu dikit Bang. Jadi di Meets Indonesia itu kita punya 4 founder. Saya salah satu foundernya dan sekarang menjabat sebagai Chief Marketing Officer. Jadi ada lagi Dean yang menjabat sebagai Chief Operational Officer, ada Dava Chief Tech Officer, dan ada Bang Septian di CEO-nya gitu. Oke Bang. Nah tadi kan juga ada sempat menyinggung mengenai mentor-mentor ya Bang. Nah kira-kira mentor dari Meets Indonesia itu dari mana aja sih Bang? Dan siapa aja nih yang boleh bergabung menjadi mentor? Atau ada kualifikasi khususnya tersendiri Bang? Sebenarnya mentor ini kan lebih kepada kita mencari orang yang based on experience, bukan based on akademis ya. Jadi bisa saja contoh seperti ini. Mungkin ada profesor ekonomi, berarti dia paham tentang ekonomi. Ada profesor dalam dunia bisnis gitu ya, yang berkaitan dengan dunia bisnis, tapi belum tentu dia ketika turun ke lapangan dia juga bisa berbisnis, belum tentu. Jadi yang menjadi mentor adalah orang-orang yang sudah terjun ke lapangan dan sudah melalui drama-drama di lapangan lah, dan semua problemnya, semua kejadian-kejadian dan lain-lain, dan sehingga itu yang menjadi pengalaman bagi dia, dan itu yang akan di-share-nya ke
ke masyarakat atau ke calon-calon mentinya gitu. Oke, jadi mentor-mentor yang ada di MITS Indonesia ini otomatis sudah sangat berpengalaman sekali benar. ya Bang. Sudah terkualifikasi juga. Benar. Nah, kira-kira nih Bang, gimana sih cara daftar dari MITS Indonesia ini? Juga penasaran nih Bang, karena kan banyak nih di media sosial beredar, tapi pasti teman-teman juga bingung cara daftarnya gimana. Boleh ini dong cara daftar sebagai apa nih? Daftar sebagai menti. Menti, oke. Kalau boleh nanya, kamu punya keresahan apa sekarang? Nah, keuangan? Kalau dari saya pribadi sih Bang mungkin. Romansa? Aduh, kalau romansa itu udah pasti udah ya pasti, Bang. Okay. Mungkin untuk sekarang itu di bagian, kalau anak muda sih biasanya suka berbisnis ya Bang. Nah, gimana sih tata cara memulai bisnis itu Bang? Nah, jadi di MITS itu teman-teman ada, seperti yang saya bilang, ada 26 kategori. Salah satunya itu top 5-nya adalah bisnis, entrepreneurship. Nah, itu sangat banyak yang ambil sesi mentoring bareng MITS. Dan di sesi bisnis itu, di sesi mentoring di bisnis, teman-teman akan bertemu dengan para expertise di bidangnya, yang sudah punya lini bisnis dari berbagai macam background. Nah, gimana cara mau ngikut ininya, ambil sesinya, tinggal masuk ke ininya, website kami. Website kami itu sudah mobile web namanya. Jadi sudah seperti aplikasi, meskipun dia hanya baru berbentuk website. Nah, di situ bisa dipilih nanti kategorinya, bisnis misalnya. Nah, dari kategori bisnis keluar deh seluruh mentor-mentor bisnis yang ada. Dan mentor ini nggak hanya di Padang aja, mentor ini se-Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, ada di UK, ada di Jepang, ada di Australia, macam-macam. Tergantung dari kategori yang akan teman-teman ambil gitu. Oke, jadi kalau misalkan emang kita mau untuk memulai bisnis, kita buka langsung websitenya aja ya Bang, udah tersedia pilihan mentornya juga. Nanti tinggal make schedule aja sama dia. Oke, gitu. Nah kira-kira kalau kita udah ambil jadwalnya nih Bang, kita udah pilih mentornya juga, kira-kira untuk mentornya itu bagaimana Bang? Apakah secara private atau bagaimana Bang? Ya benar, private. Jadi namanya one on one, jadi satu-satu. Jadi kayak kebayang nggak sih kamu ketika disuruh mulai berbisnis, tapi nggak tahu mau ngapain? Tadi kan ceritanya mau bisnis nih. Terus ada abang nih, misalnya expert di bidang bisnis. Kamu diskusinya tuh sama abang, one on one loh. Kamu ada keresahan apa selama di bisnis Bang? Aku kok payah banget nih ngelola karyawan. Si mentor akan kasih solusi. Akan coaching kamu, akan mentorin kamu gitu. Jadi benar-benar dibimbing ya? Dibimbing banget ya, yes. Secara private ya Bang? Secara private. Waduh, sangat luar biasa sekali. Oke, nah untuk, tadi kan kita udah bahas cara pendaftaran, cara milih mentornya juga. Nah sekarang dari segi biaya Bang, gimana sih Bang dari segi biaya? Karena penasaran juga kayak Bang. Kamu ngopi dalam sehari berapa kali? Ngopi dalam sehari ya, palingan sekali ya Bang. Sekali, berapa harga kopinya? Kopi paling sekarang di Padang itu 20 sampai 30 ya, Bang? 20 sampai 30 ribu. Itu kopinya baru ya. Snacknya? Snacknya 30 juga biasanya. Berarti kamu sehari buat nongkrong itu minimal ngeluarin 50 ribu. Iya, 50. Uang keluar ya? Iya. Oke. Di MITS Indonesia itu satu sesi itu 45 menit. 45 menit. Dan harganya hanya 50 ribu. Sangat-sangat worth it sekali ya, Bang. Karena di dalamnya mungkin kita juga bisa menemukan solusi-solusi yang selama ini nggak bisa kita temui juga ya Bang? Benar, ya kan bisa ajang curhat jadinya. Bisa. Iya. Berarti masalah romansa juga boleh nih Bang? Iya ada. Kita ada love and romance kategorinya. Ada. Berarti emang ada ya Bang kalau masalah romansa ini? Ada. Aduh, jadi pingin curhat nih Bang. Ada love and romance, ada hingga parenting. Oh, parenting juga ada. Yes. Oh, jadi buat ibu-ibu muda yang mengalami, kalau sekarang tren TikTok kan baby blues ya Bang, baby blues. Jadi teman cerita nih, ya. Boleh nih langsung mentoring di MITS Indonesia. Karena kalau kita cerita sama teman, kita kan ada aware-nya ya, takutnya nanti ada kecemasan dalam artian, ini orang ini bakal ember nggak sih gitu ya. Tapi kalau di MITS, kita tuh sama orang stranger. Dan itu private, dan itu pun ada rekamannya nanti. Jadi kita sangat menjaga privasi dari teman-teman, tapi ketika ada hal-hal terjadi yang tidak teman-teman inginkan selama sesi, itu kita bisa punya rekamannya. Berarti sebelum kita memulai mentoring itu ada kontrak-kontrak yang kita tanda tangani atau bagaimana Bang? Enggak ada. Berarti emang dijaga sekali kontrak ya, kami hanya dengan mentor aja. Oke. Dijaga kerahasiaannya juga bagi minti-minti yang mau mentoring ya Bang. Nah, kira-kira dari MITS Indonesia sendiri itu ada rencana untuk go internasional nggak Bang? Karena kan sekarang udah go nasional nih, ada rencana nggak?
Pengen banget karena kita cukup optimis ya dengan dunia mentoring ini, apalagi dengan perkembangan dunia digital, di mana segala sesuatu itu di genggaman tangan kan. Jadi kita pengen budaya atau culture dari mentoring ini bisa menjadi budaya baru bagi masyarakat atau bagi kalangan Gen Z sekarang yang kayaknya tuh Gen Z ini generasi yang paling complicated banget ya. Banyak banget masalahnya. Banyak banget masalahnya ya. Nah, sehingga ketika dia punya masalah lagi, nah tidak ada alasan lagi buat dia bilang dia nggak tahu, tidak ada lagi alasan buat dia mental health dan lain-lain karena sudah ada teman ceritanya di situ. Kalau tadi ceritanya mau go internasional, itu kita pengen banget. Kenapa? Karena emang salah satu sasaran kita dengan adanya media digital ini tidak ada hambatan untuk kita sampai kemanapun gitu loh. Iya, Bang. Sangat pengen untuk sampai ke. Karena tadi mentor juga udah ada yang dari udah ada yang dari UK, luar ya, negeri, Bang? ada juga luar negeri. Wow, sangat luar biasa. Mudah-mudahan secepatnya go internasional ya, Bang. Amin. Berkah di bulan Ramadan juga. Berkah di bulan Ramadan. Oke, kira-kira rencana Abang nih sebagai founder dari Meets Indonesia di dalam waktu dekat ini apa yang mau dilakukan gitu, Bang? Sebenarnya setelah launching kemarin, kebetulan kita launching itu di bioskop CGV. Kita sewa satu studio, satu bioskop, dan kita undang, dan itu dihadiri juga oleh Wali Kota, Wakil Menteri, Bapak Muslar Kasim, dan lain-lain. Dan para undangan juga dihadiri lebih dari 200 orang pada saat itu. Dan setelah launching, kita juga punya aktivasi di beberapa kampus, baik itu di UNP, UNAN, hingga UPI. Dan juga kemarin kita juga sempat bikin mentor fair namanya. Kalau job fair kan kita ngasih lamaran tuh, gitu kan? Kalau mentor fair, kita itu mencari, kita udah bikin space-nya, tempatnya. Jadi orang itu akan masuk ke ruangan yang rasanya cocok dengan diri dia. Misalnya ini ruangan bisnis dan entrepreneurship, berarti mentornya orang-orang bisnis nih. Yaudah deh, gue masuk ke ruangan ini, gue diskusi sama dia 10 menit gitu. Kita bikin aktivasi itu. Jadi kita bikin budaya mentoring ini. Jadi biar mereka merasakan, ternyata enak ya punya mentor, ternyata enak ya dimentorin gitu. Dan hingga sekarang nanti programnya ya kita tetap akan aktivasi karena ini pusatnya masih di Sumbar, fokusnya masih di Sumbar, kita akan aktivasi di berbagai kampus yang sudah masuk ke dalam plan kita hingga di luar kampus kayak sekolah, instansi dan lain-lain gitu. Kira-kira kapan tuh, Bang, dalam waktu dekatnya? Insya Allah habis Lebaran kita jalan. Insya Allah habis Lebaran. Ya, boleh baru ikutan, Bang? Boleh. Kabar-kabarnya ya, Bang, nanti. Boleh. Oke, Bang. Nah, terakhir nih, Bang, mungkin Abang ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda, karena kan Gen Z sekarang sangat rentan sekali ya, Bang. Bahkan banyak sekali berita-berita sekarang, baik itu berita bunuh diri, self-harm, segala macamnya. Tulang rapuh ya? Iya. Tulang rapuh. Tulang rawan mereka. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dilihat ternyata Gen Z itu juga punya hal luar biasa yang tidak dipunyai generasi sebelumnya. Mereka itu sebenarnya lebih berani, lebih lantang untuk menyuarakan pendapatnya gitu ya. Kalau generasi dia sebelumnya kan masih ada segan-segannya, rasa tidak enaknya gitu ya. Mereka lebih lantang. Lalu juga mereka benar-benar menuntut kebebasan dalam bekerja atau berkarya gitu ya, Gen Z ini ya. Cuman emang harus diarahkan. Makanya dengan adanya platform Meets Indonesia, harapan kita seluruh problem yang dialami oleh baik itu Gen Z, milenial dan sekalipun generasi lainnya bisa terselesaikan dengan baik di sesi mentoring ini. Ketika kita dapat teman bicara, pasti kita rasanya ini ya lega ya rasanya ya. Nah ini bukan teman bicara, juga ngasih solusi juga buat kita gitu loh. Biasanya kalau sama teman itu cuma curhat-curhat doang ya, Bang. Cuman dia biar didengerin ini kita kan. Kalau sekarang dia dengerin kita, dia ngasih advice ke kita gitu. Daripada loh. Di kafe nongkrong habisin 60.000 ke teman cuma curhat. Nah, ini nemuin solusi cuma 45.000 ya, Bang. 50.000, oh, 50.000. 45 menit. Oke, 50.000 45 menit udah dapat teman cerita, udah dapat tempat curhat juga. Wah, sangat luar biasa. Dan sekarang kita lagi ngembangin yang namanya itu dapat e-sertifikat. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen nyari kerja, itu nanti dia bisa ngambil sesi, misalnya nih, kamu jurusan apa? Kuliah? Kebetulan saya sekarang di jurusan teknik sipil. Sipil. Kalau kamu jurusan teknik sipil, berarti kamu mencari nanti orang-orang atau senior-senior atau mentor-mentor yang bergerak di dunia itu juga kan? Iya. Oke. Nanti ketika kamu sudah ambil sesi coaching sama dia, dengan siapa orangnya akan keluar itu sertifikatnya. Pernah coaching mentoring dengan orang ini yang pernah bekerja di sini, jabatan orang ini. Dan mentor itu nanti akan ngasih feedback ke kamu.
selama masa mentoring sama kamu orangnya gimana dan lain-lain. Jadi bisa penambah CV juga. Penambah CV, gitu. Karena kan generasi muda sekarang sangat, wah perlu nih buat CV, pasti kayak gitu juga. Bener. Ya Bang. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Bang, penasaran juga, kira-kira saya nih sebagai Gen Z itu cocoknya ikut mentoring di bagian mana sih Bang? Ya kembali ke kamu maunya di bidang apa? Enggak, kalau misalkan dari abang sendiri ada nggak saran cocoknya, paling cocok nih sekarang untuk dijalani di mentoring yang mana Bang? Mentoring ya, kalau misalnya di dunia kerja sekarang itu yang paling penting sekarang adalah public speaking. Menurutku public speaking itu nomor satu. Kenapa? Karena kalau kita nggak jago ngomong, orang nggak bakal tahu value kita, ya kan? Nah, kalau kita nggak pintar ngomong, orang juga nggak bakal tahu apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita maksudkan gitu ya. Malahan mungkin apa yang ada di kepala kita, kalau misalnya kita nggak jago ngomong nih, yang di kepala kita tuh nggak terdeliver dengan baik ke orang lain yang menjadi tujuan atau objek dari ini kita kan, teman komunikasi kita. Sehingga itu akan jadi dampak yang luar biasa banget. Dan seluruh problem di dunia ini kayaknya masalah nomor satu adalah miskomunikasi. Makanya harus jago public speaking deh. Bahkan hubungan pun masalahnya komunikasi, juga ya Bang. Bener. Yang LDR juga masalahnya komunikasi juga. Nah kira-kira sebelum kita tutup sesi perbincangan kita kali ini Bang, ada yang ingin disampaikan lagi Bang? Oke, paling dari saya support terus pergerakan anak muda, terlebih itu yang ada di Sumatera Barat. Meskipun kita sangat antusias ya dengan adanya MITS Indonesia, tapi support kami itu dengan cara pakai platformnya. Habis itu juga, dan teman-teman kita yang pakai platformnya juga dapatkan manfaat yang luar biasa, sehingga ini kita bisa menjadi suatu ekosistem yang bagus untuk di Sumatera Barat tersendiri, di mana ternyata Sumbar bisa menghasilkan anak-anak muda yang bisa berkarya, apalagi di dunia startup seperti ini kan, gitu. Karena mudah-mudahan mau menuju generasi emas 2045 apalagi sekarang kita udah fokus ke dunia digital ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipergunakan dengan baik, bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, dan bisa menjadi kebanggaan juga buat Sumatera Barat. Amin. Gitu. Dan doa terakhirnya semoga go internasional ya Bang. Amin. Oke, terima kasih ya Bang. Baik pemirsa semuanya, demikianlah perbincangan kita kali ini dengan salah satu founder dari MITS Indonesia. Nah buat teman-teman yang memang memiliki masalah nih, apalagi Gen Z memiliki problem, baik itu dalam dunia perkuliahan, dunia percintaan, atau mungkin teman-teman ingin memulai bisnis, silakan teman-teman langsung menuju ke platform MITS Indonesia. Teman-teman bisa akses melalui Instagram ataupun website dari MITS Indonesia sendiri. Oke teman-teman semuanya, demikianlah perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.